Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama tim pemenangan Anies Baswedan calon presiden 2024. Seperti saya sampaikan di awal tadi, di tengah kita hadir Bang Al Ma'arif Staf, SHMH, Koordinator Bakomstra Lampung, didampingi oleh Ketua DPP Papi Mami Indonesia Lampung, Iman Setiawan SE, bersama Ibu Hajah Yuhelvanoh Esos MHI, Ketua Garda Nasional Garnis DPW Lampung. Ini Bang, kita tadi di sesi pertama terputus, itu terkait soal komunikasi dengan partai politik. Ini gimana jelasnya Bang? Ya, jadi sementara ini kita sudah komunikasi dan diskusi dengan Partai Umat. Tapi partai ini kan partai baru, nah, jadi belum punya sudah dengan beberapa partai pendukung Anies Baswedan 2024. Nah, kemudian kita sudah diskusi, komunikasi, silaturahmi dengan Partai Demokrat. Bakomstra ini sudah koordinasi. Dan kita bawa beberapa simpul-simpul ke sana itu kan. Alhamdulillah waktu di Demokrat yang saya targetkan sekitar 10-15 orang hadir itu banyak, lebih dari 30-an. Artinya semangat komunikasi itu sangat ini kan, antusias. Nah, kemudian yang dengan PKS masih tertunda karena saya baru komunikasi waktu itu. Ada rencana silaturahmi juga komunikasi dengan PKS. Tetap semua. Nah, setelah kita secara parsial komunikasi dengan partai-partai ini, kita juga Bakomstra untuk bagaimana dialog secara terbuka, elegan, semua partai itu akan kita himpun, kita undang dalam satu forum. Ya kalau misalnya di Tegar bisa ini, ya boleh juga lah kan gitu kan. Tapi yang jelas tempatnya mungkin di Lampung Kuning kan gitu. Kalau Tegar bisa ke sana, itu lebih bagus kan gitu. Tapi kita dialognya supaya ya punya perspektif lah, beberapa analisis tentang kendala-kendala, tantangan-tantangan yang terhadap Anies ke depan itu. Karena di sekarang ini kan sudah kelihatan sekali beberapa pihak-pihak tertentu kan mau mencoba menghadang kan itu kan. Menghadang, tapi kan nggak bisa kebendung gitu. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan. Termasuk ngatur strategi pemenangan, Bang. Iya. Makanya saya bilang waktu di Demokrat di Partai Umat itu yang pasti kita mana yang tidak bisa terjangkau oleh partai, ya mungkin kita masuk kan gitu. Atau sebaliknya kita saling memperkuat kan gitu kan. Jangan sampai tumpang tindih. Nah, kita yang mau hindari itu tumpang tindih, khawatirnya kita numpuk di satu tempat lain bolong kan gitu. Kan gitu. Itu yang nggak mau kita ini kan. Selain komunikasi ini memang mempererat antara tim kan di Demokrat itu ada bentuk namanya Satgas Pilpres. Ya udah bentuk tersendiri. Masing-masing partai saya kira bentuk juga. Nah, kita belum tahu bagaimana komunikasi lintas partai dari sisi Satgas itu. Saya kira itu. Pak Iman Setiawan, ini sebagai Ketua DPP Papi Mami, keberadaan Bakomstra ini apa harapan dari Pak Iman ya? Atau silakan Pak. Ya, harapan kami sebagai relawan ini pertama menyatukan dulu, menyamakan visi misi kita dulu. Artinya punya tujuan memenangkan Pak Anies sebagai presiden kita untuk di 2024. Jadi keberadaan Bakomstra itu diharapkan relawan sebagai perekat sebagai perekat dan juga mempersatukan ya kan, dan juga untuk bagaimana bisa mengatur strategi yang ke depan seperti apa. Itu semua simpul ini ada seperti itu. Jadi mengatur strategi mengatur strategi pemenangan khusus di Provinsi Lampung ya. Karena Bakomstra ini baru ada di Lampung ya di Lampung dulu ini mungkin belum ada yang kita tahu ya seperti itu ya gitu. Iya. Kalau Bu Ulfa gimana? Halo Pak. Ya begini, kalau Garnis sendiri bekerja dengan Bakomstra sangat-sangat antusias sekali karena Bakomstra ini
baru lahir ya kan, artinya harus diusahakan lebih besar dan lebih mengena di masyarakat. Artinya simpul-simpul ini yang bekerja. Nah, simpul-simpul kami kan udah sekian DPD 15 kabupaten sudah selesai. Artinya dibantu dengan relawan yang lain untuk menutupi. Misalnya kami kuat di Natar. Nah, mereka kuat di mana? Artinya untuk menutupi strategi ini, makanya terjadilah Bakomstra meramut kami untuk kedepannya lebih menang. Lebih menang sekian persen mereka. Artinya sebelum tadi bersinergi dengan partai, benar harus bersinergi karena kami relawan udah 2 tahun yang lalu bekerja sebelum COVID. Artinya mereka harus meminang kami karena apa? Membantu untuk kepemenangan calon presiden Bapak Anies Baswedan. Artinya seperti itu. Kami tidak punya kepentingan, Bang. Tapi yang punya kepentingan kan mereka. Artinya seperti harusnya kami, dan kami juga sudah audiens semua itu relawan-relawan lain, audiens dengan Demokrat, PKS, dengan Nasdem sendiri, dan ini umat sudah kami audiens secara relawan Garnis sendiri, dan Bakomstra juga sudah audiens seperti itu. Jadi itulah untuk menyemangati kebersamaan, tujuannya adalah memenangkan Pak Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Iya, oke. Gitu. Bang Almari ini menarik ini. Nah, banyak relawan-relawan yang harapannya terhadap Bakomstra ini terkait soal strategi dan sebagainya agar pemenangan Anies Baswedan. Gimana komentar koordinator Bakomstra sendiri? Iya kan? Karena harapan relawan kan banyak supaya memenangkan Anies Baswedan, ini berat tanggung jawabnya. Justru memang kehadiran teman-teman ini yang ya sebut saja seperti tadinya berserakan, ya, kan, betul, itu betul. jalan masing-masing. Yang inilah kita mau jawab kan. Betul. Jadi harapan kawan-kawan mau menangkan Anies, Iya. tapi dengan jalan masing-masing kan ketumburan nanti. Iya, betul. Nah kita Dan nggak komunikasikan, efektif gitu, iya. ya maka kita efektifkan Betul. lewat komunikasi ini kan. Iya. Yang kerja itu secara langsung jelas memang simpul-simpul. Betul. Jadi ini hanya FGD merumuskan beberapa hal yang terkait ya termasuk komunikasi dengan partai, kemudian mengiris mana segmen-segmen yang tidak tergarap oleh simpul, tetapi itu sebetulnya sangat potensial. Nah, bentuk kegiatannya berupa apa saja? Kalau misalnya UMKM, kan secara personal orang-orang di situ mungkin tidak mau bergabung secara personal kan, tetapi kita kasih pekerjaan, pelatihan kan gitu. Nah, sehingga mereka punya sense of responsibility kan gitu terhadap kehadiran kita di situ, sentuhan-sentuhan itu. Nah, begitu juga di kalangan para kiai yang sangat berpengaruh, kan nanti kita komunikasikan, kita akan kumpulkan mereka dialog nanti apa sih daya dukung teman-teman kiai, kan banyak itu. Cuman ada juga yang tidak mau dia secara langsung bentuk kayak gini kan, kayak simpul, tapi dia bisa memerintahkan umatnya, merekomendasikan umatnya sel-sel itu untuk tumpuh suaranya ke sana kan itu ke Anies. Itu beberapa strategi dari Bakomstra itu ya? Ya, saya kira kemarin udah kita tayangkan kemarin itu semua ini kan. Yang jelas kita pertemuan untuk satu bulan itu minimal 3 kali. Kan? 1 bulan itu 3 kali koordinasi dengan Ya, para relawan. Dengan simpul-simpul relawan selain untuk mendengar bagaimana kendala, bagaimana perkembangan setiap teman-teman masukannya kayak apa, sekaligus evaluasi, analisis apa saja, gitu. Yang barangkali yang perlu kita bangun. Sebelum ke sesi berikutnya nih, Bang Almarif. Jadi strategi yang lain selain UMKM, pendekatan ke UMKM, pelatihan, terus kepada para kiai-kiai itu, kira-kira apa lagi yang akan dilakukan? Ya segmen yang saya kira memang yang perlu digarap mungkin barangkali anak-anak muda juga itu ya. Ya itu. Mungkin milenial, saya mau ambil kebangsaan atau ada pelatihan seperti itu, bangsa Indonesia seperti apa. Mungkin pemilih pemula yang kemarin dia golput,
Betul. Kan dulu kan golput karena ada kesenjangan, ketimpangan pada saat pemimpin sekarang, inilah kami bergerak dari hati nurani tanpa bayaran. Kalau garis tidak ada bayaran dan bertama dengan Bakomsra dan relawan tidak ada bayaran. Artinya seperti itu. Kami ikhlas fisabilillah gitu. Jadi ya kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya, Bu Ya, Elva, menarik. Pak Iman, dan Bang panas ini ya. Ya kan, jadi strateginya termasuk kaum milenial. Iya. Oke, ya pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita semakin menarik. Kehadiran Bapak dan Ibu Elva. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.